Selamat malam semuanya. Ya, gue senang banget. Tepuk tangan dulu buat ballroom apa tadi namanya? Suwaga. Ya. Suwagi di Hotel Papandayan. Tepuk tangan dulu Hotel Papandayan. Gue senang banget kalau stand up di Bandung. Yang bikin gue senang tuh karena Bandung tuh punya cewek yang cantik-cantik. Mungkin ada yang bilang, enggak juga di Bandung ada juga cewek yang gak cantik. Itu cewek Jakarta yang lagi main ke Bandung. Ini yang ketawa-tawa orang Bandung semua nih. Ini ada yang satu cemberut orang Jakarta mbak ya. Ya, yang bikin macet tuh orang Jakarta ya. Ke Bandung, kalau ditanya ngapain ke Bandung? Mau nyari batagor. Ya elah batagor, emang di Jakarta gak ada batagor gitu. Kalau teman cewek gue gituin dia marah. Tapi di Bandung tuh batagornya paling enak sih Indonesia. Perasaan gak pernah ada kompetisi batagor. Tahu-tahu udah ada pemenangnya gitu ya. Tapi emang benar ya, cewek Bandung tuh minimal kalau nggak cantik tuh modis. Jadi dia fashionable, fashionnya bagus gitu. Kalau ada model-model apa, pasti cewek Bandung duluan. Sama kayak misalnya gaya dandanan sekarang cewek-cewek tuh kayak yang, tau nggak lo lipstick yang kalau warnanya tuh merah banget gitu. Kayak habis makan orok. Agak ganggu sih ya gue ngeliatnya gitu. Tapi ya makanya karena mahalnya perawatan cewek itu, biasanya cowok-cowok yang berpenghasilan rendah itu cari alasan. Udahlah, kalau misalnya nyari cewek nggak perlu yang cantik, yang penting yang pinter. Kalau gue sih nggak setuju ya. Kalau gue disuruh milih antara cewek cantik sama cewek pinter, gue realistis, gue pilih yang cantik. Kenapa? Karena kalau cewek lu udah cantik dan lu pengen dia pinter, gampang, masukin bimbel. Murah. Paling cuman berapa 6 bulan gitu. Cuman gue setuju sih kalau misalnya cantik tuh, kecantikan tuh nggak perlu terlalu ditinggikan gitu karena nggak menjamin juga itu menjamin keutuhan hubungan lu ya. Kayak misalnya gue punya temen ceweknya tuh cantik banget tapi dia tetap aja selingkuh. Dan selingkuh, gue pikir tadinya orang selingkuh itu cari yang lebih cantik, ternyata nggak juga gitu. Dia selingkuh sama cewek yang nggak lebih cantik dari istrinya gitu. Setelah gue pikir-pikir ternyata selingkuh itu memang bukan masalah nyari yang lebih cantik, tapi ini sama kayak misalnya lu tiap hari dikasih makan pizza, sekali-kali juga lu pengen makan karedok kan. Ya, sama kayak juga ada orang yang selingkuh sama yang lebih cantik. Itu setiap hari dia makan karedok, berarti sekali-kali mau makan pizza gitu. Jadi buat lu yang diselingkuhin silakan ngaca lu karedok apa pizza coba. Gue juga nggak percaya kayak misalnya orang-orang itu tuh, gue yakin banget cewek-cewek yang cantik itu pasti melakukan perawatan, sedot lemak, sedot WC, apalah semua itu ya. Tapi nggak mau ngaku. Kalau misalnya di infotainment tuh cewek-cewek yang miss-miss itu, apa sih rasanya bisa cantik? Oh enggak kok, aku cuma banyak minum air putih. Bohong. Cewek gue suruh minum yang banyak, nggak cantik kembung. Jadi lu jangan percaya ya. Kalau gue sih tetap ya, gue realistis, gue cari pacar tuh yang cantik. Kebetulan sekarang cewek gue ada di sini. Handoko, berdiri saya. Oh dia malu ternyata ya. Ya. Pacaran tuh apa ya? Kalau gue paling gak suka fase dalam pacaran yang paling gue gak suka adalah ketika lu harus putus. Gue paling benci putus. Bukan karena gue cowok setia, bukan. Bukan juga karena gue takut sedih, galau-galau, enggak. Gue cuman capek ngejelasin kronologisnya ke teman-teman gue. Itu PR loh. Kalau teman lu dikit enak. Kalau teman lu banyak, teman gue banyak. Ada teman pengajian. Teman kampus, Karang Taruna, teman main karambol, main biji karet, banyak. Gue orangnya aktif di pergaulan ya. Dan ketika lu jalan, nggak sama cewek lu akan ditanya, loh si Rani mana gitu. Dan ketika lu jawab, gue udah putus, disitulah penderitaan lu dimulai. Kenapa? Karena dia akan melakukan pertanyaan pertama, kok bisa gitu ya. Pertanyaan kok bisa ini akan lu jelaskan minimal 10 menit. Itu pun kalau alasan putus lu sederhana. Misalnya lu beda agama, ya udahlah nggak bisa didebatin lagi ya. Paling temen lu cuma bilang, oh ya sabar sob, ntar lu akan dapat yang lebih baik. Tapi kalau misalnya alasan putus lu misalnya salah satu ada yang selingkuh, itu ribet. Minimal 30 menit satu orang. Itu pun 30 menit baru dapat latar belakangnya doang. Belum sesi tanya jawab. Karena kalau misalnya lu putus gara-gara selingkuh, itu akan menyusul pertanyaan kedua. Ya kan? Dia akan nanya lagi, di mana lu mergokin dia? Gimana cara lu ngelabraknya? Ya kan? Terus siapa yang ngancem bunuh diri minum karbol, segala macam banyak lah. Ya.
Banyak gitu. Makanya usahakan kalau lu putus sama cewek lu, itu buatlah, make sure alasan lu tuh simple. Bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Misalnya, oh cok lu kenapa putus? Iya nih cewek gue kalau lagi dinner tiba-tiba suka garuk ketek pakai garpu. Udah itu simple tuh ya. Jadi lu gak perlu debatkan lagi gitu. Sama ada satu fase lagi ya, ketika lu putus, yang bikin gue sebel adalah gue harus mulai PDKT lagi. PDKT itu masa yang paling melelahkan tuh enggak. Dimana lu harus nelpon cewek lu gitu, gebetan lu gitu ya. Terus lu nanya pertanyaan-pertanyaan basi, kira-kira kalau aku nelpon ada yang marah nggak? Ya nggak ada lah gitu, orang lu cuma nelpon berdua gitu. Siapa yang tahu gitu kan? Dan modus ini nih udah lama, udah dilakukan dari zaman Alexander Graham Bell nemuin telepon. Ya. Begitu Alexander Graham Bell nemuin telepon gitu ya, dia kasih ke gebetannya terus dia nelpon. Kalau aku telepon ada yang marah nggak gitu. Jadi itu modus sudah lama banget, jadi jangan lu pakai ya. Dan gue itu sebel kalau digituin tuh, karena mungkin cewek berpikir karena wah ini pasti kalau cowok gue lagi nelpon kayak gini dia pasti deg-degan. Enggak, gue mah di rumah sambil garuk-garuk. Udah bosen gitu ya. Dan yang bikin sebel tuh kalau misalnya kita PDKT, itu adalah masa-masa di mana lu saling merahasiakan jati diri lu. Lu saling jaga image gitu. Kalau misalnya cowok sok-sok misterius, cewek juga sok-sok misterius. Kalau cowok biasanya sok-sok bikin kejutan. Ntar ceweknya nelpon, SMS, aduh aku lah kayaknya enak nih malam-malam makan soto. Tiba-tiba 5 menit kemudian cowoknya datang di depan kosan, tek bawa soto. Baru gebetan gitu kan. Terus kalau misalnya SMS, ayang aku digigit nyamuk, langsung ke rumahnya. Ayo kita operasi. Kita amputasi tangan kamu sekarang. Bawaannya lebay gitu ya. Dan kalau cewek lain lagi, kalau cewek itu selalu menutupi hal-hal yang pribadi gitu ya. Kayak misalnya kalau kita tanya, cewek itu selalu ngerahasiain umurnya, pasti deh. Umur kamu berapa? Dia tuh akan nanya balik, menurut kamu umur aku berapa? Mahal jawabnya. Karena gue pasti bohong gitu ya. Ketika gue lihat, wah ini 30 nih. Gue kurangin 5 tahun, 25 ya gitu. Dia pasti bilang, oh berarti tampang aku masih kayak umur 25. Ya enggak, 30. Gue kasihan aja sama lu gitu ya. Selalu cewek tuh kayak gitu ya, di Facebooknya di hide umurnya gitu ya. Menurut gue satu-satunya tempat di mana cewek berani menunjukkan kapan tanggal lahirnya, bulan dan tahunnya, itu cuman di batu nisannya. Itu pun karena bukan dia yang nulis. Coba kalau dia yang nulis, itu nggak akan ada tahunnya, cuma tanggal sama bulan. Pas orang ziarah, ini lahir tahun berapa ini? Di belakang batu nisan ada tulisannya, menurut kamu umur aku berapa? Selamat malam, saya Aco.